I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Trimo ngalih ngempet pare tangkat kendera putih. Aku nyerah lambaikan tangan kakak sayang, tresnoku wis ilang. Urusan sing gawe ora paham, iki uripku, iki lakuku, apa urusan melu-melu permasalahan ku, apa kowe pancen rasane kowe gelem-gelem, kowe sing ati pilih kapan Assalamualaikum. Salam. Siapa ya? Baik Mas, perkenalkan saya Galang dari Universitas Duta Bangsa. Ingin melakukan pengecekan kesehatan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Baik Mas, perkenalkan saya Galang Ramadan Saputra dari kampus Universitas Duta Bangsa. Nah, baik, saya dapat informasi dari Bapak RT kalau salah satu warganya mempunyai riwayat gula. Nah, apa benar ini dengan Mas Raditya? Benar. Untuk alamatnya di RT 4 RW 6 Bulusan Karangdowo. Benar. Nah, baik Mas. Nah, kalau boleh tahu, Mas mempunyai riwayat gula sejak kapan ya? 3 tahun yang lalu. Nah, untuk riwayat dulu itu setelah pemeriksaan disebabkan oleh apa, Mas? Itu karena keseringan minum teh manis sama kopi. Teh manis kopi. Nah, baik Mas, untuk selanjutnya saya akan melakukan pengecekan. Apakah Mas bersedia? Bersedia. Ya, baik jika bersedia, saya izin menyiapkan dulu ya Mas. Ya. Baik Mas, saya mulai tindakannya ya. Iya. Cuéntame tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no soy hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando.
untuk selanjutnya saya akan melakukan pengecekan gula darah Mas ya. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin mí y tú sin mí, dime que puedes de ver y esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin mí y tú sin mí, dime que puedes de ver y esto no me gusta, esto no me Baik, hasilnya sudah keluar. Saya catat lebih dulu. Baik, hasil pengetesan itu tekanan bapak, darah bapak normal ya. Baik Mas, setelah tadi melakukan cek tekanan darah dan cek gula, untuk hasilnya tekanan darah Mas Radit normal ya, 120/80. Nah untuk gula darah Mas, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mas sebelum saya kesini sudah makan atau belum? Sudah Kalau boleh tahu makannya sudah beberapa jam yang lalu? 2 jam yang lalu. Sekitar 2 jam yang lalu. Baik Mas. Nah untuk normal gula darah setelah makan itu kurang dari 140 ya Mas. Nah sedangkan untuk gula darah Mas Radit itu masih di sekitar 150, jadi masih tinggi ya Mas. Nah baik, untuk saran saya Mas, ya, bisa mengurangi makan makanan atau minuman yang manis seperti gula-gula itu Mas. Nah, Untuk saran makanan untuk gula darah yang baik itu apa Mas? untuk sarannya Mas, untuk saran itu kalau makan banyak Mas, ada kacang-kacangan, ada dan lainnya. Nah untuk sarannya salah satunya ada kacang-kacangan Mas. Iya. Untuk kacang-kacangan sendiri itu mengandung protein nabati yang tinggi, asam lemak, tak jenuh dan nutrisi lainnya, termasuk ada
vitamin, ada antioksidan, dan masih ada lainnya Mas. Nah, untuk minuman sendiri itu ada macam-macam Mas, ada air putih, terus ada teh hijau sama teh herbal Mas. Nah, yang biasa orang-orang awam itu kan taunya hanya air putih ya Mas. Iya. Nah, jadi boleh memperbanyak minum air putih saja, tapi jangan terlalu banyak. Terus mengurangi gula dan mengurangi makan makanan manis Mas. Nah, baik Mas, sekian ya hasil pengecekannya. Kurang lebihnya seperti ini. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih atas partisipannya Mas Radit ya. Iya. Baik, kalau begitu saya izin membereskan alat dan izin pamit. Iya. Baik Mas, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salam. Baik teman-teman, tadi adalah video saya pengecekan tekanan darah dan gula darah pasien. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan penyebab kenapa gula darah tinggi. Nah, gula darah tinggi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pembentukan gula yang berlebih disertai dengan pankreas dan insulin yang tidak bekerja secara optimal. Sehingga banyak diabetes yang harus bergantung dengan suntik insulin. Nah, faktor-faktor ini dipengaruhi oleh genetik, metabolisme tubuh yang lambat, dan pemilihan makanan yang kurang tepat, seperti konsumsi makanan tinggi gula atau karbohidrat sederhana yang menyebabkan kadar gula darah semakin tinggi. Penting bagi diabetes untuk mengontrol gula darah dengan memilih makanan yang tepat, seperti konsumsi karbohidrat kompleks, rendah gula, rendah indeks glikemik, serta perbanyak konsumsi serat. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu bahayanya gula darah tinggi. Nah, gula darah tinggi merupakan kondisi yang perlu diwaspadai karena bisa berkembang menjadi penyakit. Beberapa penyakit yang timbul akibat gula darah tinggi yaitu ada satu, penyakit kardiovaskular. Nah, gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah dan saraf yang berada di sekitar jantung. Secara perlahan, kerusakan ini menyebabkan penyakit kardiovaskular, terutama penyakit jantung. Nah, kedua, neuropati. Neuropati adalah kerusakan saraf yang bisa mengaruhi sistem saraf pusat dan saraf tepi. Penyakit ini terjadi karena gula darah tinggi. Merusak saraf di seluruh tubuh. Salah satu jenis neuropati karena gula darah tinggi adalah neuropati diabetik yang biasa merusak saraf di tangan dan kaki. Neuropati diabetes juga menyebabkan masalah pada sistem pencernaan, saluran kemih, pembuluh darah, dan jantung. 3. Gangguan ginjal. Ginjal terdiri dari jutaan filter kecil yang dikenal dengan istilah nefron. Gula darah tinggi dapat merusak nefron dan pembuluh darah di area ginjal sehingga tidak bisa bekerja sebagai mestinya. Salah satu penyakit ginjal yaitu gangguan ginjal. Gangguan ginjal kronis yang bisa diketahui setelah didiagnosis oleh dokter. Nah, baik, selanjutnya saya akan memberitahu cara mencegah gula darah tinggi atau diabetes. Nah, yang pertama adalah konsumsi sayur dan buah. Kenapa? Karena konsumsi sayur dan buah sebanyak 66 gram dapat menurunkan resiko diabetes sebanyak 25%. Selain kandungan serat yang tinggi, kandungan vitamin serta antioksidan dalam sayur dan buah juga dapat membantu penurunan risiko diabetes. Oleh karena itu, soba dan sosa jangan lupa untuk selalu mengisi setengah isi piringmu dengan sayur dan buah setiap kali makan. Yang kedua, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL. Banyak makanan dan minuman kekinian yang memiliki kandungan gula, garam, dan lemak melebihi anjuran Kementerian Kesehatan. Batasi
batasan konsumsi GGL menurut Kementerian Kesehatan adalah 1. 4 sendok makan gula atau 50 gram. Yang kedua 1 sendok teh garam atau 5 gram. Yang ketiga 5 sendok makan lemak atau 67 gram. Nah, untuk yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Nah, ternyata melakukan aktivitas fisik ya antara lainnya olahraga juga memiliki banyak manfaat. Ternyata melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu memiliki banyak manfaat. Adalah salah satunya membuat hormon pengatur gula darah atau insulin menjadi lebih sensitif sehingga mencegah diabetes. Nah, ada manfaat lain, yaitu yang pertama menjaga berat badan ideal, yang kedua membuat perasaan lebih bahagia, yang ketiga kualitas tidur lebih baik, yang keempat membantu mengatur tekanan darah. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.